Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutifah Salsabila. Kenalkan nama saya Afifah Uli Amri. Perkenalkan nama saya Anthony. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yang mana dengan mata kuliah Manajemen Rantai Pasok yang berjudul Sistem Inventory pada Perusahaan Labaik Chicken. Baiklah, saya akan menjelaskan eh, yang pertama yaitu tentang sistem Labaik Chicken. Yang pertama yaitu ada tujuan dan manfaat, di mana tujuan kami dalam mengerjakan proyek ini yaitu yang pertama ada untuk mengetahui bagaimana proses bisnis pada Labaik Chicken, untuk mengetahui perhitungan peramalan dan pengendalian aktivitas pada Labaik, untuk mengetahui proses aliran produk, keuangan, dan informasi yang terjadi pada Labaik, untuk mengetahui siapa saja yang berperan di dalam proses aktivitas Labaik, untuk mengetahui permasalahan dalam menjalankan usaha dan cara untuk mengatasinya, untuk mengetahui strategi penyimpanan bahan-bahan yang digunakan. Sedangkan manfaat dari pengerjaan proyek ini yaitu dapat meningkatkan efisiensi operasional proses yang lebih lancar, dapat mengurangi waktu dan biaya produksi, membantu mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan sehingga mengurangi biaya produksi dan distribusi. Selanjutnya yaitu mengelola rantai pasok dengan baik, dapat memastikan bahwa bahan baku dan komponen berkualitas tinggi digunakan dalam produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas produk akhir. Selanjutnya yaitu profil usaha dari perusahaan Labaik Chicken, di mana yang ini adalah proses bisnis as it. Dimulai dari manajemen persediaan sampai proses produksi dan penjualan. Selanjutnya proses bisnis as is, manajemen persediaan. Di sini ada dua user, yaitu ada supplier dan manager, yang dimulai dari memesan stok, menerima pesanan stok, selanjutnya mengecek supplier stok, apakah ada atau tidak ada. Kalau ada akan mengelola pesanan, kalaupun tidak ada dia akan mencari supplier lain dan kembali memesan stok. Selanjutnya kita lanjut tentang supplier ada, yaitu mengelola pesanan, selanjutnya dapat mengirim stok dan menerima stok. Selanjutnya yaitu proses bisnis as is, di mana terdiri dari 4 user, yaitu ada kokinya, pelayan, kasir, dan pelanggan. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana perusahaan ini terdiri atas yang pertama kali yaitu ada owner, di bawahnya ada manajemen operasional, selanjutnya di bawahnya ada koor chef, koor delivery crew, koor waiter, koor kasir, dan di bawahnya ada chef, delivery crew, waiter, dan kasir. Selanjutnya ada alur SCM-nya, yaitu yang pertama menu makan. Di sini kami mengambil dua produk, yaitu produk ayam goreng dan burger. Di mana ayam goreng terdiri atas bahan-bahan yang pertama yaitu ada bumbu, minyak, ayam, tepung, dan air. Sedangkan burger terdiri atas bahan-bahan yaitu roti burger, daging, mayones, minyak goreng, sayur, dan saus. Sedangkan peralatan dapurnya terdiri atas spatula, kuali, kompor, gas, panci, pisau, baskom, dan infrastrukturnya ada ruang dapur dan ruang makan. Sedangkan tenaga kerjanya ada owner, manajer, kepala koki, koki, kepala kurir, kurirnya, kepala pelayan, pelayan, kepala kasir, dan kasirnya.
Selanjutnya yaitu ada kebutuhan produksi, di mana di sini kami mengambil alur SCM yaitu dari hulu ke hilir, dimulai dari supplier, manufaktur, distributor, dan retail, dan menuju ke konsumen. Selanjutnya yaitu proses produksi, di mana proses produksi pertama kali dimulai dari supplier, menuju ke gudang, menuju ke distributor, menuju ke retail, dan ke konsumen. Selanjutnya ada bill of material dan struktur produksi. Ini adalah struktur produk dari ayam goreng, di mana ayam goreng yang pertama kali yaitu itemnya 1, terus ada ayam, tepung, minyak, bumbu, dan air. Selanjutnya, ini ada level-level komponen, jumlah, dan sumber dari mana ayam goreng tersebut didapatkan. Selanjutnya yaitu struktur produk dari produk burger, yang dimana produk yang pertama kali yaitu burger, dan di bawahnya ada roti, daging, sayur, mayones, minyak, dan saus. Sedangkan sayur terdiri di bawahnya yaitu ada selada, timun, dan tomat. Ini adalah level, komponen, dan jumlah dari sumber dari produk burger. Selanjutnya untuk peramalan ayam goreng akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anthony. Oke. Untuk selanjutnya saya Anthony. Ini saya Anthony akan menjelaskan tentang peramalan dari ayam goreng dan burger. Jadi untuk yang pertama ini kita ada diagram garis dari penjualan ayam goreng. Yang di mana Januari itu ada sekitar 200, Februari ada 150, Maret ada 210, April ada 260, Mei ada 90, Juni 36, Juli 261, Agustus 282, September 235, Oktober 230, November 233, dan Desember itu 160. Kemudian kita saja akan masuki metode moving average, yang dimana di sini kami menghitung pada setiap tadi hasil perhitungan rata-ratanya, mulai dari Julinya 24,33, Agustus itu 34,50. Ini bisa kita dapatkan hasilnya dari menjumlahkan 6 bulan dari sebelumnya, 2 bulan tersebut. Jadi dihitung dari 200 ditambah 150 ditambah 210 ditambah 260 ditambah 230 dan ditambah 236. Kemudian dibagi 6 dan hasilnya 24,33. Begitu juga dengan seterusnya. Ini mana dihitung dari 150 bertambah 210 tambah 260 sampai tahun 21 baru mendapatkan dibagi 6 lagi baru dapat hasil 23,50. Kemudian ini ada errornya. Errornya adalah juga lagi error mutlaknya. Ini error ini kita bisa dapatkan dari pengurangan dari 261 ini Juli ini dikurang dengan hasil perhitungan rata-rata. Mendapatkan errornya itu adalah 36,67. Begitu juga dengan seterusnya di bawahnya. Ada juga error mutlak, yaitu tadi hasil dari penjualan ini cuman dia membuat angka negatif menjadi angka positif. Kemudian ada error kuadrat, yaitu hasil kuadrat dari error yang ini, error nih. Kemudian ada persentase errornya, lagi. Pada hasil dari 6 bulan di tahun depannya itu kita mendapatkan 233,50 karena menjumlahkan hasil dari 261 tambah 82 tambah 35 tambah 233 tambah 60 bagi 6 bahasa sini, dan ke bawahnya itu sama dengan angka yang di Januari. Kemudian hasil dari MAD, MSE, dan MAP itu dapatkan dari
menjumlahkan semua hasil dari error-error ini, terus dibagi 6. Dapat 0,6 dan juga di error kuadratnya dibagi 6 lagi dan saya dapat segini, dan error persennya dijumlahkan lagi, kemudian dibagi 6 dan mendapatkan hasil 19,49. Oke, selanjutnya ke metode exponential smoothing dari peramalan goreng tadi, yang dimana kita mendapatkan hasil dari perhitungan peramalan tadi dari mulai dari Februari 250, 250 3 0,3, hasil dapat 200. Kemudian lanjut lagi di bawahnya 185, hasil dari 210 dikali 0,3, hasil dapat 185. Kemudian 260 juga sama, dan seterusnya sampai dengan di hasil Januarinya itu ada 216,15. Kemudian ada hasil errornya tadi seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu penjualan karung dikurang dengan peramalan yang dibulatkan. Nah, hasilnya min 50 karena hasilnya 150 kurang 200 adalah min 50. Kemudian dimutlakkan dari 50, dikuadratkan lagi menjadi 2.500 dan dipersentasekan error lagi menjadi 33,33. Begitu juga dengan seterusnya. Hitung dari MAD, MSE, dan MAP-nya, yaitu adalah jumlahkan semua error mutlaknya ini, dan ada jumlahkan baru dibagi dengan 6. Kemudian dapat hasilnya adalah kemudian dibagi dengan 11 dan dapat hasilnya adalah 17,57. Kemudian error kuadratnya juga sama dan MAP-nya juga sama. Itu dibagi 11, hasil dari penjumlahan terus dibagi 11 dan hasilnya adalah 8,60. Begitu juga dengan MSE-nya itu 9416,65 dibagi 11 dan mendapatkan hasil 856,06. Kemudian lanjutnya yaitu dari perhitungan tadi bisa kita dapatkan bahwa perhitungan metode moving average dan exponential smoothing diperoleh informasi bahwa metode exponential smoothing dengan alpha 0,3 memiliki nilai error yang paling kecil. Hasil dari perhitungan peramalan ini akan digunakan sebagai demand pada perhitungan agregat nantinya. Oke, ini selanjutnya kita akan melakukan di peramalan Burger, yaitu sama juga tadi, di mana Januari adalah 204, titik garisnya, di penjualannya, sampai di Desember 207. Kemudian peramalan Burger, yang pertama itu adalah metode moving average, ya, di mana seperti dijelaskan tadi, itu adalah dia menjumlahkan hasil dari 284 sampai 297 dibagi 6 dan mendapat hasilnya 237,67. Begitu juga sampai seterusnya, yaitu yang di Agustus itu adalahnya dari 186 tambah 197 sampai 231. Kemudian untuk Septembernya itu dari Maret sampai Agustus, Oktobernya dari April sampai September, Novembernya dari Mei sampai Oktober, dan Desember dari Juni sampai November. Kemudian untuk di bagian Januarinya itu dari Juli sampai Desember. Kemudian di hasil MAD dengan MSE dan MAP-nya itu kita dapatkan hasilnya dari penjumlahan semua dari MAD ini terus dibagi 6 dan hasilnya adalah 19,94. Begitu juga dengan di error kuadratnya, itu dijumlahin kemudian dibagi 6 dapat hasilnya 550,75 dan di persentase errornya dijumlahin terus dibagi 6 dapat hasilnya 9,77. Kemudian peramalan Burger itu metode exponential smoothing, yaitu kita ambil 0,3 alfanya seperti yang tadi, masukkan itu sampai tambah 186 dibagi kali 0,3 dan hasilnya menjadi 284. Begitu dengan seterusnya sampai pada Januari mendapat hasil bahwa 216,84. Itu angkanya sama dari Januari sampai Juni itu angkanya sama. Kemudian mulai dari hasil tadi errornya itu kita dapatkan dari pengurangan dari 186 dikurang 204, yaitu dari penjualan dikurang peramalan dibuatkan dengan 0,3. Nanti setelah dikurangkan terus dapat hasilnya nanti dimutlakkan
Dimulakan, kemudian nanti error kuadratnya adalah tadi error tadi dikuadratkan dan dibuat persentase R-nya dari segini tadi. Kemudian begitu juga sampai di Desember. Kemudian nanti untuk pada MAD itu adalah penjumlahan dari semua angka yang ada di error ini, error mutlak di, terus dibagi 11 dan mendapatkan hasilnya. Begitu juga dengan di MSE, semuanya dijumlahkan terus dibagi 11 dan di MAP-nya juga dijumlahkan semua terus dibagi 11. Berdasarkan hasil perhitungan peramalan metode moving average dan exponential smoothing, diperoleh informasi bahwa metode exponential smoothing dengan alpha 0,3 memiliki nilai error yang paling kecil. Hasil dari perhitungan peramalan ini akan digunakan sebagai demand pada perhitungan agregat nantinya. Kemudian kita lanjut ke agregat planning dari M goreng, yang dimana kita ambil days-nya itu adalah Januari itu 24 hari, yang bekerja itu 24 hari, Februari juga sama, Maret 25 hari, April dan Mei-nya juga 24 hari, dan Juni itu 25 hari. Dengan total harinya itu adalah 146. Kemudian unit per worker-nya itu ada Januari sampai Februari itu 3.600, Maret 3.750, April dan Mei itu 3.600, dan Juni itu 3.750. Kemudian ditotalkan hasilnya 21.900. Demand-nya adalah tadi yang sesuai tadi yang di peramalan tadi kita mendapatkan demand-nya untuk ayam goreng ini 216. Kemudian workers needed-nya itu ada Januari 1, Februari 1, Maret 1, April 1, Mei 1, dan Juni 1. Workers available-nya itu Januari ada 9, di Februari sampai Juni ada 1. Worker hire-nya itu ada di bagian bulan April yaitu 1. Worker hiring cost-nya itu ada di bulan April yaitu adalah 100.000. Dan workers laid off-nya di bulan Januari itu ada 8. Kemudian ini ada daily needs produk 3.600 sampai ada dengan totalnya itu ada 1.297, net inventory-nya totalnya sekian, terus ada holding cost-nya itu totalnya ada 3.688.033. By order cost itu ada 0, totalnya by order cost itu juga 0, dan total dari semua itu ada 21.388.033. Lanjut ke mix inventory plan, yang dimana dia ada days unit worker, demand, worker needed, sampai total cost-nya itu adalah semua totalnya di sana adalah 20.005.310. Punya resumenya yang dimana dia ada di level total itu ada 100.000 hiring cost-nya, level BO sampai NBO-nya itu 0 dan mix-nya itu 0. Dan dari semua itu total cost yang kita ambil yang paling terkecil itu adalah di bagian zero inventory yaitu 18.420.000. Harga yang gorengnya di mana ada biaya tenaga kerja itu 10.000 orang per jam, biaya penyimpanan persediaan itu 150 unit per bulan, biaya subkontraktor 100 unit, biaya tambahan tenaga kerja itu 100.000 per orang, biaya pengurangan tenaga kerja 100.000 per orang, rata-rata produksi 150 per hari per karyawan, jam kerja 12 jam, persediaan awalnya 0 unit, dan tenaga kerja awalnya ada 9 orang. Lanjut ke agregat planning dari burger. Pertama jadi inventory, yang dimana total cost-nya pada semua agregat planning ini adalah 18.320.000. Lanjut ke workforce plan back orders, yang dimana dari semuanya total cost-nya adalah 29.096.300. Kemudian ada no back orders, yang dimana semua totalnya itu adalah
total cost-nya adalah 21.389.300. Kemudian ada mix inventory.